Ya puji Tuhan, karena waktu telah tiba, kita akan ibadah doa penyembahan. Pada hari ini Selasa 19 September 2023. Bagi saudara, Bapak, Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini. Mari, dengan sukacita kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, firman-Mu mengatakan Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Ada waktu kami menangis, ada waktu tertawa, ada waktu untuk kami mengumpulkan, ada waktu untuk membiarkan rugi. Segala sesuatu ada waktunya di kolong langit. Tapi Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Walaupun sukar dan sulit, kalau sudah waktunya, keindahan akan kami lihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua jemaat yang sudah hadir, biarlah mengalami sukacita dari surga. Kami memuji Tuhan, berdoa mendengar firman-Mu dengan urapan dan kuasa Roh-Mu yang masih bergegas. Tibakanlah mereka dengan selamat, dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda juga berkati sekalian. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang ambil bagian dari singer, musik, pemberitaan firman-Mu juga dalam tuntunan dan kuasa Roh-Mu. Amin.
Anasir setan iblis, kuasa gelapan, kami usir dari pikiran dan hati kami, dari ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua enyah dari tempat ini. Biarlah darah Yesus menguduskan kami, Roh-Mu memimpin kami. Kami siap memuji Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ya, kuat dan teguh. Saat hidup tidak ada kasih, mudah marah juga emosi, keras hati, sombongnya sangat tinggi. Segeralah kita introspeksi, apa yang salah di hidup ini. Mohon Tuhan memberikan kasih-Nya. Saat hidup dalam sukacita, semua lancar, bebas hambatan, hati damai, berkat-berkat melimpah. Kita harus tetap introspeksi, jangan lengah, juga jangan sombong. Mohon Tuhan menetapkan kasih-Nya. Bertobatlah kembali pada firman, masuk tergembala. 3 macam ibadah, berdamailah pada Tuhan dan pada sesama, menjadi kuat teguh. Bertobatlah kembali pada firman, masuk tergembala. 3 macam ibadah, berdamailah pada Tuhan dan pada sesama, menjadi kuat teguh hati. Menjadi kuat teguh hati. Menjadi kuat teguh hati. Kuat dan teguh hati. Jangan loyo. Ya, jangan gampang tumbang. Ya, harus kuat karena firman dan Roh Kudus yang ada pada kita lebih besar dari pencobaan yang kita alami. Ya. Kita ganti nyanyian kita. Bebanku terlepas. Kita bangkit berdiri. Ya. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Wanita saja. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Sama-sama. Bebanku terlepas, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Kita berdiri, kita merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Dia Sanggup.
Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, Besar kuasa-Nya. dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup Memulihkan yang luka, menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan. Kurus sekali. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Benar Tuhan, Allah kami besar, lebih besar dari pergumulan kami. Bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Langit adalah tahta Allah. Betapa besarnya Tuhan kami. Itu sebabnya kami yakin Allah sanggup menolong kami. Dan Tuhan minta kepada kami, cukup percaya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kami. Kami siap Tuhan membuka hati kami, biarlah firman dan Roh-Mu masuk menguasai kami, sehingga hati kami menjadi tahtanya Allah. Allah berdiam di dalam kami. Kuasa kegelapan tidak ada tempatnya di dalam hidup kami. Sebab kami adalah rumah Allah yang kudus, yang sudah Engkau beli dengan tunai, dengan darah anak-Mu Yesus Kristus di Bukit Golgota. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, seberapa kita yang sudah hadir, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berbakti bersama, dan tiba waktunya kita membuka Alkitab atau kitab suci dari kitab Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13. Ini ayat yang tak asing lagi, temanya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya,
Ini berarti hidup itu ada tanggungan. Ada apa? Tanggungan. Ada nggak ibu-ibu tanggungannya? Ada ya. Makin banyak anggota keluarga, makin banyak tanggungan. Yang single itu bagaimana itu? Enak. Cuma tanggung sendiri. Tambah cucu, tambah tanggungan. Ya, silakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya. Sekali lagi boleh ayat yang ke-12 sampai 13 biar enak. Aku tahu apa itu kekurangan. Ya, aku tahu kekurangan. Ada pengalaman dalam kekurangan. Kurang apa bisanya? Kurang duit. Kurang duit. Ya, terus. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, tahu kelimpahan. Kalau limpahan itu apa? Banyak duit. Ya, terus. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Iya, dalam hal kenyang. Lagi banyak duit. Dalam hal apa tadi? Kelaparan, tidak punya duit. Ya, terus. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Iya. Ini pengalaman Rasul Paulus, saya kira juga ini pasti bisa kita alami. Mungkin sudah pernah alami atau sedang mengalami. Atau akan mengalami. Kemarin mengalami, sekarang mengalami, hari esok mengalami. Kapan selesainya ya? Ya, saudara, ya kita akan ya dengar dulu firman Tuhan. Jadi kenyataan hidup rupanya pikulan hidup itu, tanggungan hidup itu kalau kita pelajari rupanya ada 3. Ada berapa? 3. Masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Pikulannya berapa masa itu? Masa lalu, kemarinnya. Terus sekarang. Terus hari esok. Itu pikulan ya. Jadi pikulan itu ada berapa? 3. Masa lalu, sekarang dan akan datang. Pikul. Ya, dipikul. Ya, puji Tuhan. Semoga kita bisa mendapatkan kekuatan ya saat kita berbeban berat, berpikulan berat. Ya. Jadi kita pelajari dulu ya sedikit demi sedikit ya ini mengenai pikulan. Bahasa Alkitab itu disebut tuh pencobaan. Apa namanya? Pencobaan. Tapi pencobaan itu tidak ada yang luar biasa. Walaupun nampaknya berat, bertubi-tubi, tidak ada yang luar biasa. Semua pencobaan biasa. Amin. Jadi jangan bilang, aduh luar biasa pencobaan. Padahal Alkitab mengatakan pencobaan biasa. Nah kalau pencobaan biasa, jadi tidak ada yang luar biasa. Nah saudara ya, dan Allah setia, dia pasti membuka jalan bagi kita. Mari. Ayat tak asing lagi 1 Korintus 10 ayat 13. Perhatikan. Korintus 10 ayat yang ke-13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Iya, banyak pencobaan. Enak kalau disebut pencobaan yang kamu alami. Biar cuma satu ini. Pencobaan yang kamu alami. Berarti banyak. Tapi walaupun banyak itu biasa. Tidak ada yang luar biasa. Ya, ulangi, perhatikan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Iya, biasa. Jadi kalau dalam pencobaan kita biasa. Amin. Kalau dalam pencobaan berarti biasa. Kalau datang pencobaan udah biasa. Tidak ada yang luar biasa. Biasa itu mah, ya kan? Ya, ulangi, perhatikan pelan-pelan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Iya, tidak melampaui kekuatan manusia, kekuatan kita. Ya, jadi pencobaan seperti pikulan, ya, tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Allah itu setia. Setia artinya dapat dipercaya. Kalau bahasa Batak itu haposan. Ya, dapat dipercaya, dititipkan uang kepadanya, dapat dipercaya. Tapi kalau nggak dapat dipercaya, kabur. Di bawah kabur. Nggak dapat dipercaya. Ya, terus perhatikan. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ya, Allah itu setia. Kesetiaan Allah adalah tidak diizinkan kita jatuh dalam pencobaan melampaui kekuatan. Kalau mampunya cuma 10 kilo, anak-anak ya 10 kilo. Makin tambah lagi umurnya, ya tambah jadi 11 kilo gitu kan. Nah tambah lagi bisa sampai 20 kilo. Kalau emas itu kira-kira pilih mana? Makin banyak bebannya tuh kecil. Kalau emas yang dipikul. Pencobaan biasa. Ya, terus perhatikan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Iya, jadi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Mau berapapun pencobanya, pasti ada jalan keluar. Amin. Yang membuka jalan itu kan Tuhan sendiri, ya kan? Dia yang membuka jalan. Ya, masih ingat kan orang Israel keluar dari Mesir, di depannya itu apa? Laut. Kiri kanan apa? Baal Zefon. Di belakang apa? Tentara Firaun. Kereta dan kuda. Kereta apa? Dan kuda. Di depan tadi apa? Laut. Kiri kanan Baal Zefon. Baal Zefon. Pencobaan. Di belakang tentara Firaun, keretanya, kudanya. Waktu menoleh ke belakang, aduh. Posisi terjepit. Apa? Terjepit. Di depan laut, di belakang tentara. Kiri kanan Baal Zefon. Posisi apa tadi? Terjepit. Pernah terjepit? Atau lagi terjepit? Maju gak bisa, mundur gak, kiri kanan gak bisa. Udah. Tapi ada jalan keluar, mengangkat tangan. Amin. Begitu siapa yang mengangkat tangan? Musa mengangkat tangan. Begitu dia angkat tangannya, angkat tongkat, ya itu artinya berserah. Angin timur bertiup. Apa bertiup? Angin timur. Jadi datang angin timur kencang. Dibelahnya laut itu. Dibuatnya di kiri dan di kanan menjadi tembok. Angin apa tadi? Angin timur. Membuat tembok di sebelah kanan dan sebelah kiri. Akhirnya umat Tuhan nyebrang.
Nyebrang, semua menyeberang sampai nanti ke seberang. Bayi-bayi nyebrang, nenek-nenek nyebrang, omah-omah nyebrang, semua nyebrang. Ya, bawa bayi gendong, ayo. Bayangkan berapa ratus orang? Hampir 2 juta orang itu, ya, hampir 2 juta orang dari yang kecil, ya. Jadi semua menyeberang. Nah, waktu semua menyeberang ini, Firaun sudah ikut dari belakang, Oh, yuk kita kejar dengan ratanya, kudanya, perwiranya masuk. Lalu kata Tuhan kembali pada Musa, angkatlah tangan. Diangkat tangannya, kemudian air menjadi satu. Menyatu. Tenggelamlah musuh semua. Firaun, keretanya, kudanya habis tenggelam di dalam laut. Memang Alkitab mengatakan jalanmu tak terselami. Sejauh langit dari bumi. Mana bisa kita selami jalannya Tuhan, iya kan? Tapi itulah padang gurun, bukit, gunung, laut. Ya, melalui laut jalan. Tuhan buat jalan melalui apa? Laut. Semua umat Tuhan menyeberang. Begitu menyeberang, ya, Musa mengangkat tangan kembali, airnya menjadi nyatu. Mati binasalah Firaun, mati binasalah perwiranya, tentaranya, kudanya, semua habis. Makanya disebut jangan membenci orang benar. Amin. Jangan apa? Membenci orang benar. Akhirnya ini kebencian orang Mesir sama orang Israel, pengen membunuh, melenyapkan. Tapi Tuhan buka jalan. Ya, lewat apa tadi? Angin bertiup. Lewat apa? Angin. Apa angin itu? Sudah tahu artinya angin? Angin itu Roh Kudus. Apa angin? Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, turunlah Roh Kudus di loteng Yerusalem seperti tiupan angin yang kencang. Amin. Seperti apa? Tiupan angin yang kencang. Mari. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, perhatikan. Ayat 1 mulai. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, saya terangkan dulu sedikit. Jadi ada 3 hari raya utama orang Israel. Ya. Itu Paskah namanya, pertama itu Paskah korban ini. Ya, ada korban Paskah. Domba dikorbankan. Baru kemudian hari raya ke-50, Pantekosta. Ini ruang suci. Baru nanti pesta pondok daun. Nah, pesta pondok daun itu pesta mempelai. Ini belum terjadi, ini sudah terjadi. Paskah sudah terjadi, Pentakosta sudah terjadi. Tinggal pesta pondok daun-daunan. Itulah saatnya Yesus datang sebagai mempelai. Amin. Jadi kalau Yesus sebagai mempelai pria, kita jadi mempelai apa? Mempelai wanita. Jadi ini semua mempelainya Tuhan ini. Amin. Amin. Nah iyalah. Ya, terus perhatikan. Baca dulu. Ketika tiba hari Pentakosta, Ya. semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Inilah Roh Kudus. Tadi angin membuka jalan di tengah laut. Ini sekarang angin memenuhi murid-murid dengan api. Api itu semangat supaya berkobar-kobar. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan harus berkobar-kobar. Ingat 5 gadis yang bijak, sana berkobar-kobar, menyala-nyala. Ya, terus perhatikan.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Lidah seperti nyala api. Ini ayat firman Tuhan ya. Terus. Dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pertama orang dipimpin dulu. Dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah itu dipenuhi. Bisa. Pertama dia apa tadi? Dipimpin, dituntun. Nah, sudah itu nanti dipenuhi. Penuh dengan Roh Kudus. Nanti baru berbuah. Buah apa namanya? Buah roh. Jadi semua kita harus penuh Roh Kudus. Terus perhatikan, udah? Ya, baca dulu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka itu untuk mengatakan. Ciri orang penuh dengan Roh Kudus. Tadi pertama diurapi, dipimpin, baru kemudian nanti penuh Roh Kudus. Tandanya apa? Berkata-kata dalam bahasa yang baru. Ya, terus perhatikan. Udah sampai terus sampai. Waktu itu Yerusalem. Perhatikan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, ini hari Pentakosta harus dirayakan oleh orang Yahudi ya, yang di luar negeri juga balik ikut hadir di situ melihat murid-murid penuh Roh Kudus. Terus perhatikan. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, kok bisa bahasa-bahasa asing mereka? Terus perhatikan. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Apa artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Inilah cirinya penuh Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa yang baru. Ya, nah sekarang kita buka dulu. Ya, ini. Mazmur 107 ya. Nah, ini ayat terakhir. Mari. Kita mau menyembah Tuhan, Mazmur 107. Ya. Ini keajaiban ya, diperbuat oleh Tuhan. Ada banyak keajaiban. Perhatikan, boleh ayat 1? Mazmur 107 ayat yang pertama, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Iya, dari kuasa yang menyesakan. Pernah sesaknya? Atau lagi sesak? Membuat sesak. Terus yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan.
Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Iya, ditolong dari rasa takut, kecemasan. Terus perhatikan. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Iya, tadi sudah tersesat di padang gurun yang luas, tapi Tuhan tuntun sampai ke kota tujuan. Yang tersesat menemukan jalan. Terus perhatikan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, terus. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Iya, dikasih makan, dikasih minum. Terus perhatikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam. Terkurung dalam sengsara dan besi. Iya, ini masuk penjara. Terkurung dalam sengsara dan besi. Pasti penjara itu dari besi biasanya ya. Ya, terus perhatikan. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ya, susah hati, tidak ada yang menolong. Berarti ini sendiri hidup sendiri. Di mana sendiri? Di penjara. Tapi berdoa kepada Tuhan. Tuhan buka. Tetap perhatikan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dibawa keluar dari dalam gelap, dari penjara, terus dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Semua rantai-rantai itu Tuhan putuskan sampai rantai atau gembok pintu gerbang Tuhan buka. Terus dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Iya, kepada orang-orang dalam penjara. Dibebaskan. Ya, terus perhatikan. Masih ada. 16. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Iya, firman yang menyembuhkan. Terus perhatikan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ya, sampai di situ aja. Ya, mari kita angkat dulu sebuah lagu. Ya, semua Tuhan tolong. Bapa kau setia. Ya, dia tunjukkan jalan. Jalan yang harus kita tempuh.
Kau setia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku alam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari awal kembali. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, lembut yang bisa berlutut-berlutut. Allah itu setia. Kesetiaan Allah, Dia membuka jalan. Dia membuka kesempatan. Dia membuka pintu. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada orang bisa menutup. Mari, kalau selama ini tertutup semua, hari ini Tuhan buka pintu bagimu. Pintu kesempatan, keselamatan, berkat Tuhan buka. Dan tidak ada orang yang bisa menutup. Kalau Dia yang membuka, tidak ada manusia bisa menutupnya. Allah berfirman, semua jadi
Dia memberi perintah semua. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bisa jadi semua. Jadi dan ada. Dari yang gagal bisa jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dulu juga langit dan bumi tidak ada. Tapi Allah berfirman jadi ada. Apalagi soal makan, minum, pekerjaan, usaha terlalu kecil. Yang diminta Tuhan adalah percaya. Kalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Mukjizat dari Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Cukup percaya. Cukup percaya. Haleluya. 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 Kalau orang percaya, Tuhan berkenan kepada orang yang percaya. Tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan kalau tidak percaya. Kalau orang tidak percaya itu menuduh Allah itu tidak setia, tidak mampu. Tapi kita yakin Allah kita mampu. Allah kita bisa. Tidak perlu diragukan kuasanya, kemampuannya. Bayangkan langit dan bumi dulu tidak ada. Hanya dengan berfirman semua ada. Kekuatan Allah mengadakan. Kalau saudara mengatakan saya tidak punya, ini tidak punya. Nah itulah yang Tuhan mau adakan. Kalau Allah memberi perintah semua ada. Kalau dia berfirman semua jadi. Tidak ada yang gagal. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya dan teramat percaya. Firman-Mu bisa mengadakan. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Ada mengurapi kami Tuhan. Ada menuntun kami. Ada memenuhi kami. Sehingga hati kami penuh dengan sukacita, damai, ketenangan. Sampai tidak ada yang membahayakan kehidupan kami. Tidak ada yang membahayakan hidup kami Tuhan. Kami merasa aman, tenang dalam naungan sayap-Mu. Naungan sayap firman dan Roh Kudus. Bahkan membawa kami terbang jauh Tuhan. Sampai ke sorga nanti. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Yang menuntun langkah-langkah kami. Yang membuka jalan ketika buntu semua. Engkau membuka jalan Tuhan bagi kami. Hari ini Kau buka jalan, buka pintu kesempatan bagi kami. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup.
Haleluya, haleluya. Sampai sorga terbuka bagi kami. Sampai sorga terbuka bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ingatlah akhir zaman. Ingatlah akhir zaman sudah. Singer saja dulu ya. Masih berlutut. Haleluya. 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 Ingatlah akhir zaman sudah semakin mendekat. Bumi dan langit akan berlalu. Seperti bintang di langit berjatuhan, bagai bara mentah yang gugur. Mari, jemaat bisa berdiri. Akhir zaman Ikut menyanyi. akan datang masa yang sukar. Banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari segala yang jahat dan najis. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, Jauh dari intanya si jahat. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung dasarku terbang jauh ke negeri kekal.
ancaman, dosa makin bertambah, dan kasih manusia jadi tawar. Peperangan musibah terjadi kapan saja. Kenapa semua firman Tuhan sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intanya si jahat. Berikanlah daku Tuhan, Tuhan saya burung nasar, ku terbang jauh ke negeri kekal. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan, dua saya burung nasar, ku terbang jauh ke negeri, ku terbang jauh, ku terbang jauh ke negeri. Sekali lagi ku terbang jauh, ku terbang jauh ke negeri kekal. Benar Tuhan, ketika dunia jatuh ke tangan si jahat antikris, di mana di sana manusia akan menderita siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Tetapi kami sebagai jemaat-Mu, mempelai wanita-Mu, Kau berikan kami sayap burung nasar. Itulah firman dan Roh Kudus membawa kami terbang sampai ke negeri jauh, ke kota Yerusalem. Itulah tempat kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, betapa indahnya janji-Mu bagi kami. Satu kali perlindungan, keselamatan, penjagaan dari Tuhan. Kami lihat sempurna bagi kami, sehingga tidak ada yang membahayakan hidup kami. Tidak ada yang membahayakan hidup kami. Dunia boleh bergelora, banyak masalah, peperangan, kekacauan. Tapi Engkau berkata, tidak ada yang membahayakan hidupmu. Kami pegang janji-Mu, karena Tuhan mengayomi kami sampai masuk ke negeri yang kekal. Terima kasih Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyembah. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan. Ya. Kita nyanyikan nyanyian Roh-Mu yang hidup.
jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyekur. Ku buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menjadi altar-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara dan juga persembahan saudara ya. Tumpah berlipat kali ganda. Kita ya, minggu depan tidak ada dulu doa dan PA karena kami ada fellowship kabar mempelai di Surabaya ya. Jadi minggu tetap ada ya. Sabtu ada ya. Sabtu ada, Minggu ada ya. Cuman hari Selasa dan Rabu yang tidak ada ya. Ya, kita doakan yang kurang sehat ya. Ya. Opo Romando perempuan, mama dari Bu Lydia, Popoh atau Ibu Maria, Bapak Prandika di Sumatera, Jepri, Mama Sherlo, Mama Jevana, Ibu Rina, Cinyonyo, ya, juga Ibu Herlin mau pindah rumah supaya ada tempat usaha, ya. Kita pakai berdiri, ya. Tuhan yang menyuruh kita berdoa meminta, nanti Dia akan memberi, menolong, mengabulkan doa-doa kita yang menjadi kebutuhan kita. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit, Opo Romando, kami berdoa bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Mama dari Bu Lydia juga bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Juga buat Popoh, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Bapak Prandika, Tampu Bolon, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Jepri juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mama Sherlock juga bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Mama Jivana, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Juga buat Ibu Rina, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Buat Cinyonyo juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan.
Dan kami berdoa Tuhan mendengar dan Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Kami juga berdoa buat Ibu Herlin, Tuhan mau pindah dan tolong supaya ada tempat yang baik untuk dia berusaha atau berdagang. Mohon supaya Tuhan buka jalan sehingga bisa mendapat yang baik dan mengirim para pelanggan untuk membeli dagangannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Juga semua anak-anakmu ini yang hadir, kalau mereka masih diselimuti rasa gelap, cemas dan takut, hari ini kau singkirkan rasa takut. Kau singkirkan kegelapan, biarlah terang-Mu menuntun kami. Tiang awan, tiang api menyertai kami. Tiang api di waktu malam, tiang awan di waktu siang. Supaya perjalanan kami terang di waktu malam, sejuk di waktu siang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan juga akan menjawabnya. Dan pasti segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih. Biarlah semua kami tiba dengan selamat. Juga pemerintahan di mana kami beribadah, tingkat RT, RW, kepala desa juga, Tani Mulia, Muspika, Ngamprah juga berkati, Bupati Bandung Barat, berkati juga Gubernur Jawa Barat, berkati Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, berkati juga MPR, DPD tingkat 1, tingkat 2 seluruh Indonesia, berkati Bapak. Semua mereka adalah hamba-hamba Tuhan dan juga anak-anak-Mu. Biarlah mereka pulang bersama dengan Tuhan, membawa sukacita, membawa damai. Tidak ada lagi yang kami khawatirkan. Sebab Tuhan sudah mengambil alih semua persoalan kami. Dan menyelesaikannya dengan baik. Dan saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra. Dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus beserta.